Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Adipati Leles, orang yang kedua yang tertarik akan nuri merah milik Sonya. Berhasilkah dia mendapatkannya? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Berapa kau sanggup membelinya, Adipati? 2 ringgit perak. Sonya tertawa gelak-gelak. Setan, kenapa pengemis ini tertawa? Dasar gila. Maki Congkroningrat dalam hati. Dari balik pakaiannya, Sonya mengeluarkan 2 ringgit emas dan meletakkannya di atas meja. Terkejutlah sang Adipati. Hah? Juga semua orang yang ada di situ. Siapa menduga kalau pengemis edan macam gitu memiliki 2 ringgit emas? Malu dan terhina, Adipati Leles dan berkata, "Baiklah, akan kubayar 3 ringgit emas." Sonya kembali merengkuh pinggang pakaiannya. Dikeluarkannya 3 ringgit emas dan diletakkannya di atas meja. "Sudah, kubeli nurimu 6 ringgit emas." Adipati itu cepat-cepat meletakkan 6 ringgit emas di hadapan Sonya. Sebaliknya, Sonya pun keluarkan 6 ringgit emas dan menyodorkannya ke hadapan Congkroningrat. Kini marahlah Adipati itu, tapi dia berusaha menahan diri. "Katakan, berapa kau mau jual burung itu?" Sonya tertawa. Sebuah kantong kulit digebrakannya di atas meja. Ini adalah kantong milik saudagar Kuncoro yang telah dibunuh dan dirampoknya. Kantong itu digoyang-goyangnya. Terdengar suara berdering. Kling. Di dalam kantong itu terdapat lebih dari 100 ringgit emas. "Kau mau?" Gelaplah mata Congkroningrat. Dia benar-benar dibikin malu. "Pengemis hina dina, mulut dan sikapmu benar-benar keterlaluan. Ambil uangmu dan berlalu dari hadapanku, Adipaduka Adipati sialan. Ramjada, kalau kau bukan orang sinting, sudah kupecahkan batok kepalamu." "Sinting atau tidak, biar aku beri pelajaran manusia kurang ajar ini." Yang berkata adalah pembantu Adipati. Tapi sang Adipati cepat menarik pembantunya. Setelah mengambil uangnya yang 6 ringgit dari atas meja, dia kembali ke tempat duduknya semula. Dia tak mau terjadi keributan dalam rumah makan itu. Dia berbisik pada pembantunya, "Kita hadang dia di tengah jalan." Sang pembantu mengerti dan mengangguk. "Aneh, kenapa lampu pada mati ya?" ujar pemilik rumah makan. Dia memanggil pelayan dan menyuruh agar lampu dihidupkan. Karena tak ada jawaban, maka lampu-lampu itu dihidupkannya sendiri. Ketika seluruh rumah makan terang benderang kembali, maka terkejutlah dan hebohlah semua orang yang ada di situ. "Hah? Betapakan tidak?" Pelayan rumah makan kedapatan menggeletak di lantai dengan muka hancur mengerikan. Nyawanya tak disangsikan lagi, pasti sudah melayang. Di seberang sana, Adipati Congkroningrat beserta pembantunya mengalami nasib yang sama. Mati dalam keadaan masih duduk di kursi masing-masing, muka hancur, hidung tanggal, biji-biji mata berbusayan dan bibir robek. Tubuh sang Adipati dan pembantunya berada dalam keadaan kaku tegang, begitu juga si pelayan yang malang. Nyatalah,
bahwa ketiganya telah ditotok sebelum dibunuh. Memandang ke sudut ruangan, pengemis aneh tadi dan juga burung nurinya tak ada lagi di situ. Di meja hanya ada sekeping uang perak, sesuai dengan harga makanan yang dipesannya. Sonya tak mau melewati Jepara karena dia ingin lekas-lekas sampai di Teluk Gonggo. Dengan ilmu larinya yang aneh yang dipelajarinya secara aneh dari Datuk Siluman, pada hari ketiga dia sampai pada suatu daerah liar penuh dengan batu-batu. Di sini angin bertiup sangat keras, satu pertanda bahwa tak lama lagi dia akan sampai di daerah pantai. Menjelang rembang petang, ketika dia mendongak memandang langit, berubahlah para Sonya. Dari arah tenggara berarak cepat awan tebal hitam. Dalam waktu singkat, mendung telah menyungkup udara, sedang di kejauhan kilat tampak mulai menyambar, sesekali diselingi suara gelegar guntur. Dia berhenti berlari, memandang berkeliling, mencari tempat untuk berteduh bila hujan turun. Tak ada sebatang pohon pun yang tumbuh di daerah berbatu-batu itu. Sekalipun ada, tak mungkin dia bisa berlindung tanpa terkena air hujan. Angin bertiup tambah kencang. Sonya tambah cemas. Burung dalam sangkar tulang kelihatan gelisah. Binatang ini menggelepar kian kemari dan mengeluarkan suara aneh, membuat Sonya bertambah kejut. Dalam keputusasaannya, Sonya berlari kencang ke jurusan timur. Ya. Memang nasibnya baik. Kira-kira sepeminuman teh berlari di salah satu lamping bukit ditemunya sebuah lubang setinggi dada. Tak menunggu lebih lama, dia segera memasuki lubang ini. Hanya beberapa saat saja setelah dia masuk ke dalam lubang, hujan lebat turun laksana dicurahkan dari langit. Sonya menarik napas lega. Wajahnya yang tadi pucat karena ketakutan kini berdarah kembali. Dia coba masuk lebih jauh ke dalam lubang agar jangan sampai terkena tampiasan atau percikan air hujan. Angin bertiup keras dan dingin. Akhirnya dia duduk menjelepok dalam lubang itu. Setelah duduk beberapa lama, Sonya merasakan sesuatu yang aneh. Hawa dingin dari luar tidak terasa lagi meskipun angin masih terasa bertiup. Di sekitarnya terasa hangat. Di samping itu, hidungnya mencium bau harum semerbak. Tak syak lagi, hawa hangat dan bau harum itu pastilah datang dari dalam lubang. Mungkin ada makhluk penghuni di dalam sana. Tapi mengapa lubang itu tampak gelap dan seperti buntu? Sambil terus membawa burung nuri dalam sangkar, perlahan-lahan Sonya masuk membungkuk-bungkuk lebih jauh ke dalam lubang. Tambah ke dalam, tambah hangat, terasa udara dan bau harum semakin keras. Di sebelah atas lubang batu itu tampak meninggi hingga kalau tadi dia harus membungkuk-bungkuk, kini dia dapat berjalan seperti biasa. Langkahnya terhenti di hadapan sebuah batu besar hitam dan rata. Semula disangkanya dia sudah sampai di ujung lubang dan buntu, namun sewaktu diperhatikannya baik-baik, di samping kanan batu ditemunya sebuah celah sepemasukan tubuh manusia. Sonya melangkah mendekati celah. Hati-hati, dia mengeluarkan kepalanya mengintai ke ruang di belakang batu. Sepasang mata Sonya membesar ketika menyaksikan pemandangan yang hampir tak dapat dipercayainya. Tepat di belakang batu hitam itu terdapat sebuah tangga terbuat dari batu marmer putih. Menurun menuju sebuah ruangan 4 persegi yang lantainya dihampari permadani merah berbunga-bunga. Di atas permadani itu duduk seorang lelaki tua bermuka putih, berambut kelabu menjela bahu. Di hadapannya bersila seorang perempuan berpakaian kuning polos yang wajahnya tak dapat dilihat oleh Sonya karena duduk memunggungi batu. Pada saat itu terdengar si orang tua berambut kelabu berkata, "Muridku, betapapun seseorang mendalami ilmu silat dan kesakitan dan kesaktian,
harus pula mempelajari ilmunya menyangkut keagamaan, serta segala sesuatu yang ada hubungannya dengan budi nurani manusia luhur. Itu semua akan menjadi semacam kendali baginya untuk mempergunakan kepandaian silat serta kesaktiannya hanya untuk maksud kebaikan semata, bukan untuk berbuat jahat. Agama dan hati nurani luhur mengingatkan seseorang untuk tidak menyeleweng dari rel kebenaran, menjaganya agar jangan menjadi sesat. Karena itulah, meski saat ini kau telah memiliki ilmu silat yang tinggi, namun aku belum mengizinkan kau meninggalkan tempat ini guna mencari musuh besarmu. Soal balas dendam, soal mudah, Duyana. Kau harus tinggal di sini selama 2 tahun lagi guna mempelajari agama dan seluk-beluk budi luhur. Sambil belajar itu semua, kau sekaligus dapat pula melatih dan memperdalam ilmu silatmu. Bukankah itu lebih baik bagimu? Siapakah kakek baju putih dan muridnya itu? Soal balas dendam, soal mudah, Duyana. Kau harus tinggal di sini selama 2 tahun lagi guna mempelajari agama dan seluk-beluk budi luhur. Sambil belajar itu semua, kau sekaligus dapat pula melatih dan memperdalam ilmu silatmu. Bukankah itu lebih baik bagimu? Jika Eyang berpendapat begitu, tentu itu memang lebih baik. Dan saya akan menurut saja, jawab perempuan berpakaian kuning. Kini mengertilah Sonya. Kedua orang itu adalah guru dan murid. Dan sang murid dapat dipastikannya adalah seorang gadis. Meski dia belum dapat melihat para gadis itu, namun satu hawa jahat telah menggerayangi diri Sonya. Sepasang matanya memancarkan sinar aneh. Ujung lidahnya tiada henti dileletkan membasahi bibir, sedang cuping hidungnya kembang kempis. Nafsu kotor mulai membakar manusia dengan cepat. Nah, muridku, kuharap kau tidak kecewa dengan keputusanku ini, kata sang guru. Sama sekali tidak, Eyang, menyauti murid yang bernama Duyana. Malah, saya mengaturkan banyak terima kasih atas perhatian dan petunjuk Eyang. Apa yang Eyang lakukan semata adalah untuk kebaikan saya. Sang guru mengangguk-angguk. Lalu batuk-batuk beberapa kali. Sesaat ia memandang ke arah batu hitam di atas ruangan. Dia tampak tersenyum lalu buka mulut. Kalau ada tamu di luar sana, mengapa berdiri saja? Silakan masuk. Sonya terkesiap. Dia menahan napas. Si rambut kelabu itu rupanya memiliki indera keenam. Dengan menyeringai, kemudian Sonya memasuki celah batu, lalu melangkah menuruni anak tangga demi anak tangga. Si orang tua memberi isyarat pada muridnya. Duyana berdiri lalu duduk di sudut ruangan. Di ujung ruangan, Sonya hentikan langkah. Sesaat, pandangannya saling beradu dengan mata orang tua itu. Sebuah lampu kecil kelihatan terletak di sebuah ruangan lain, lalu sebuah pedupaan yang mengeluarkan asap harum. Sonya melirik pada Duyana. Ternyata gadis itu memiliki paras cantik. Tambah berkobarlah nafsu terkutuk dalam tubuh murid datuk siluman ini. Perlahan-lahan ia melangkah ke hadapan orang tua yang duduk bersila di atas permadani merah. Sekali saja melihat para Sonya, baik si orang tua maupun Duyana segera mengetahui bahwa manusia bertampang buruk bengis yang mengenakan baju dekil bertambal-tambal ini bukan seorang manusia baik-baik. Sinar matanya menunjukkan hal itu. Namun demikian, si orang tua penghuni goa batu
mempersilakan tamunya duduk dengan sikap ramah. Tamu aneh yang datang membawa burung nuri dalam sangkar aneh. Apakah kau seorang pemburu? Namaku Sonya, aku bukan pemburu, jawab Sonya dengan nada kaku. Kau sendiri siapa? Dia balik bertanya. Yang ditanya tersenyum. Orang memanggilku malaikat berambut kelabu, tapi walau bagaimanapun aku hanyalah seorang manusia biasa. Seorang tua peot keriput yang sudah dimakan usia. Namaku Akik Mapel. Sonya seperti tidak acuh mendengar jawaban itu. Dia lebih tertarik pada gadis yang duduk di sudut ruangan. Ia berpaling pada Dwiana dan memandang lekat-lekat. Dipandang begitu rupa, dengan hati kesal, Dwiana tundukkan kepala. Untuk sekian kalinya, Sonya basahi lagi bibirnya dengan ujung lidah. Akik Mapel juga mulai merasa tidak suka dengan tindak tanduk tamunya yang tidak diundang ini. Gadis itu muridmu? Tanya Sonya. Akik Mapel mengangguk. Sejak tadi, dia telah mencium bau busuk yang keluar dari tubuh dan pakaian Sonya. Masih untung ruangan itu diasapi dengan ramuan pengharum. Di luar hujan, aku terpaksa berteduh di sini, menerangkan Sonya. Aku tahu, sebenarnya kau datang dari mana dan hendak menuju kemana. Sonya mengerling lagi pada Dwiana, lalu angkat bahu. Aku tidak tahu dari mana dan mau kemana. Hah, itu adalah lucu, kata Akik Mapel. Ia menggoyangkan kepalanya pada muridnya. Tekas, hidangkan minuman untuk tamu kita. Tak usah, aku tak haus, jawab Sonya cepat. Dia khawatir kalau Akik Mapel sudah menaruh curiga dan memasukkan sesuatu ke dalam minumannya. Dia malah kini berpikir-pikir apa segera saja bertindak mengumbar keinginan jahat terkutuknya. Burung itu milikmu, tiba-tiba Akik Mapel bertanya. Lalu punya siapa lagi? Apa kau menginginkannya? Tidak, sama sekali tidak. Aku hanya ingin tahu mengapa binatang itu bersangkar aneh. Di dalam dunia ini memang banyak hal-hal aneh, Akik Mapel, dan kesemua keanehan itu berakhir pada kematian. Kata-kata Sonya itu membuat Akik Mapel kerenyitkan kening. Betul tidak, Akik Mapel? Akik Mapel batuk-batuk sebelum menjawab. Mungkin betul, jawabnya. Diam-diam, dia mulai meragukan apakah sang tamu memiliki otak sehat. Nah, bagaimana kalau saat ini kukatakan bahwa sebentar lagi akan terjadi satu keanehan yang berakhir pada kematian? Maksudmu, Sonya, bahwa sebentar lagi kau bakal mati di tanganku? Akik Mapel menatap wajah tamunya. Sinar aneh dilihat yang memancar dari sepasang mata Sonya. Kau hendak melakukan keanehan yang mahal, Sonya. Kau tidak mau kukatakan gila. Sonya tertawa gelak-gelak. Lalu disusul oleh suara lolongan panjang seperti raungan serigala. Tiba-tiba, laksana kilat, tangan kanannya yang berkuku panjang meluncur ke depan, mencengkram ke muka Akik Mapel. Orang tua ini kaget bukan kepalang. Cepat-cepat, tangan kanannya yang berkuku panjang meluncur ke depan, mencengkram ke arah muka Akik Mapel. Cepat-cepat tangannya diangkat ke atas untuk melindungi muka sekaligus menghadapi serangan lawan. Maka terjadilah bentrokan dua lengan yang menimbulkan suara keras. Akik Mapel merasakan lengannya sakit dan panas. Tubuhnya terhuyung, hampir jatuh terbanting ke atas permadani. Di hadapannya, dilihatnya Sonya tertawa menyeringai. Menandakan bahwa manusia bermuka setan ini memiliki kepandaian amat tinggi. Setelah menenangkan hatinya, Akik Mapel berkata, Sonya, aku sejak tadi menduga bahwa kedatanganmu kemari tidak membawa maksud baik. Ternyata dugaanku terbukti. Sonya kembali tertawa panjang.
Apa kau tuli kakek-kakek pikun? Sudah kukatakan bahwa kau akan mati di tanganku. Sekali lagi Sonya menggerakkan tangan kanannya yang berkuku panjang, melancarkan serangan cakar siluman yang sebelumnya telah meminta lebih dari setengah lusin korban. Menyadari bahwa lawannya yang berilmu tinggi itu benar-benar ingin mencelakainya, orang tua itu beringsut ke belakang sambil tundukkan kepala. Begitu melompat bangun, dia tendangkan kaki kanannya ke kepala lawan. Sonya keluarkan suara lolongan serigala haus daging dan darah manusia. Au! Walaupun kaki kanan Akik Mapel sudah menderu dekat di depan keningnya, tapi dia sama sekali tidak membuat gerakan untuk mengelak. Namun tiba-tiba dia tampak menggerakkan kedua tangannya. Bagaimana selanjutnya pertarungan Sonya melawan Akik Mapel? Untuk pastinya, temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.